Hari ini kita akan mengupas tuntas cerita dari salah satu raksasa sepak bola dunia, AC Milan. Sebuah klub yang bisa dibilang lahir dari api dan rasa takut, yang udah merasakan manisnya puncak kejayaan, sekaligus pahitnya jurang keterpurukan. Nah ini dia, ini adalah janji atau semacam manifesto dari sang pendiri, seorang ekspatriat Inggris. Kata-kata inilah yang jadi cetak biru bagi perjalanan klub selama lebih dari 1 abad. Sebuah perjalanan yang penuh dengan kejayaan, aib, dan pada akhirnya kebangkitan yang luar biasa. Oke, jadi gimana sih ceritanya sang iblis ini lahir? Yuk kita mundur sedikit ke awal mula berdirinya klub legendaris ini. Didirikan pada tahun 1899, identitas klub ini langsung terbentuk dari dua warna yang sangat kuat, merah dan hitam. Sesuai banget sama janji pendirinya ya kan? Warna-warna inilah yang kemudian melahirkan julukan abadi mereka, I Rossoneri. Dan mereka nggak butuh waktu lama buat jadi kekuatan dominan di Italia. Tapi ada drama, sebuah perpecahan internal yang panas di tahun 1908 soal boleh nggaknya merekrut pemain asing, malah melahirkan rival terbesar mereka. Dari sinilah persaingan paling sengit di Italia dimulai, lahirnya Inter Milan. Setelah melewati masa-masa yang agak suram, Milan gak cuma sekedar kembali ke puncak. Enggak, mereka melakukan lebih dari itu. Mereka membangun dinasti-dinasti yang mendefinisikan ulang sepak bola Eropa. Inilah yang disebut era para abadi. Ada beberapa era keemasan yang benar-benar mengukuhkan status legendaris mereka. Mulai dari zaman superstar Swedia di tahun 50-an, sampai dua tim yang, jujur aja, sering dianggap sebagai tim terhebat sepanjang masa di akhir 80-an dan awal 90-an. Nah, angka 7. Ini bukti nyata dominasi mereka di Eropa. 7 gelar Piala Eropa dan Liga Champions. Itu lebih banyak dari klub Italia manapun, titik. Tapi, seperti roda yang berputar, pas lagi di puncak-puncaknya, sebuah skandal besar mengguncang fondasi klub dan menyeret mereka ke titik terendah. Coba deh bayangin, seberapa drastis kejatuhan ini. Tahun 1979, mereka lagi pesta pora merayakan gelar Liga ke-10. Keren banget kan? Tapi cuma setahun kemudian, boom, mereka terlempar ke seri B. Alasannya? Skandal pengaturan skor. Dari puncak ke jurang cuma dalam sekejap mata. Sesuatu yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya, terjadi 2 kali dalam 3 tahun. Raksasa sepak bola Italia itu benar-benar dibuat bertekuk lutut. Ya, klub ini memang diselamatkan oleh Silvio Berlusconi yang membawa kesuksesan luar biasa. Tapi sejarah itu kayaknya suka berulang ya. Periode kemunduran lain di tahun 2010-an memaksa Milan untuk sekali lagi menempuh jalan yang panjang dan berliku buat kembali ke puncak. Proses kebangkitan kali ini punya 3 langkah yang jelas. Pertama, stabilisasi. Beresin dulu keuangan yang berantakan. Kedua, bangun kembali skuad dengan visi yang segar. Dan akhirnya, yang ketiga, taklukkan Italia sekali lagi. Dan mereka berhasil. Karena pada akhirnya, kita harus sadar, identitas AC Milan itu nggak cuma diukur dari jumlah trofi. Identitas mereka itu hidup. Ada dalam budaya mereka, stadion mereka, dan tentu saja, rivalitas abadi mereka. Selama hampir 100 tahun, benteng mereka adalah San Siro, sebuah katedral sepak bola yang ikonik. Dan yang paling unik, stadion ini mereka bagi dengan rival sekota mereka, Inter, sejak tahun 1947. Kebayangkan gimana tegangnya? Dan di San Siro inilah panggung utama untuk Derby della Madonnina. Ini bukan sekedar pertandingan loh, ini adalah pertarungan gengsi yang secara harfiah membelah kota Milan menjadi 2 kubu, merah hitam dan biru hitam. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan besar untuk masa depan. Karena kalau ada satu hal yang bisa kita pelajari dari sejarah mereka, itu adalah bahwa kisah AC Milan adalah sebuah siklus yang terus berputar. Dari puncak kejayaan, jatuh ke jurang keterpurukan, dan selalu, entah bagaimana, menemukan jalan untuk bangkit kembali.